Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi saudara Muslim yang menuduh terjadi kristenisasi kepada orang Muslim di NTT. Oleh karena itu, mereka berencana mengirimkan dai untuk melawan kristenisasi. Berikut ini videonya. Bukan kami nggak toleransi, kami hanya ingin menjaga akidah-akidah saudara kami di daerah rawan kristenisasi. Yuk teman-teman, kita ikut program perjuangan PPMI Saudi yang akan mengirim 10 dai di daerah rawan kristenisasi. Caranya silakan lihat poster ini, atau lebih lengkapnya baca di caption. Yuk sama-sama kita jaga agama kita, agama saudara-saudara kita, agar kita bisa masuk surga bersama-sama dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Kita sudah saksikan bersama, si pemuda tadi mengajak saudara Muslim untuk dukung program pengiriman dai ke NTT dalam rangka melawan kristenisasi. Faktanya, NTT adalah daerah nomor 1 dalam hal toleransi. Bagaimana mungkin terjadi kristenisasi di NTT? Berikut pastor Katolik ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap narasi dari sang pemuda di video tadi. Bagi saya pesan ini adalah bibit intoleransi yang memecah belah harmoni di NTT. Mari kita periksa kebenaran dari pernyataan orang ini. Bukan kami tak toleransi, tetapi kami hanya menjaga akidah-akidah di daerah rawan kristenisasi. Saudara, sebagai anak bangsa ini, saya merasa Anda terlalu mendramatisir situasi di NTT. Engkau menyebarkan narasi tentang NTT sebagai daerah rawan kristenisasi, di saat fakta menunjukkan bahwa NTT adalah provinsi nomor 1 di Indonesia yang sangat toleran. Ini indeks hasil penelitian resmi negara. Nilai indeks kerukunan umat beragama atau KUB tahun 2021 masuk pada kategori baik. Rata-rata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin di tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Menteri Agama Mahmud Saltout saat merilis nilai indeks KUB secara nasional. Anda bisa lihat itu di laman Kemenak. Menurutnya, hasil penelitian indeks KUB menjadi kado terindah untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 tahun lalu yang diperingati pada tanggal 3 Januari 2022. Jadi data ini data tahun 2021-22. Ini adalah 10 provinsi dengan peringkat terbaik dalam toleransi umat beragama. Saya lampirkan bersama dengan foto Anda supaya Anda melihatnya. Di urutan pertama, Nusa Tenggara Timur dengan poin 81,07. Urutan kedua, Papua. Saudara, data mana yang Anda pakai sehingga sedemikian yakinnya Anda membuat video itu lalu menyebarkan kepada publik? Apa Anda sedang berkampanye menolak hasil resmi dari penelitian badan negara itu dan kemudian memakai rumus dan caramu untuk memposisikan provinsi NTT sebagai daerah rawan kristenisasi? Maka wajar jika masyarakat NTT marah dan kecewa atas pernyataanmu. Tetapi lebih dari itu, sebagai anak bangsa, saya sangat prihatin dengan narasimu. Anda telah dengan sengaja mengirim bibit intoleransi ke NTT. Narasi Anda yang tanpa lokus juga tempus kejadian, Anda hanya mengatakan Kepulauan Maumere, Kabupaten Sika. Kepulauan yang mana yang dimaksudkan di Maumere? Supaya Anda tahu bahwa di NTT sangat jarang orang persoalkan tentang agama. Dari sisi data, dari tahun ke tahun, jumlah umat muslim terus bertambah. Salah satu contoh saya tunjukkan pada Anda bagaimana pastor Katolik terlibat dalam pembangunan masjid. Ini adalah Pater Hendrik SWD dalam foto ini. Saat memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, beliau adalah seorang Islamolog tamatan di Kairo dan Roma. Lalu menyelesaikan program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Agama bukan tembok yang membatasi penganutnya dalam membangun kerjasama. Agama adalah jembatan menuju perdamaian dan kerjasama demi kesejahteraan bangsa ini. Itu pesan saudara saya Pater Hendrik, Imam Katolik, saat memberikan bantuan dari pihak Gereja Katolik. Sekali lagi, Anda melukai toleransi di NTT. Kita sudah dengarkan bersama, seorang pastor Katolik kecewa dengan pernyataan sang pemuda yang mengatakan terjadi kristenisasi di NTT.
Justru fakta yang terjadi sebaliknya. Menurut saya sedang terjadi Islamisasi di NTT. Karena para ustadz sengaja dikirim ke NTT dengan membawa uang banyak untuk membantu orang NTT lalu mengajak mereka masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Nababan berikut. Datang ke NTT. Kalau beliau bawa sabun, kalau saya bawa uang Ustaz, saya pergi ke NTT. Tawarin bikin sumur bor gitu ya. Ya, sumur bor. Sebentar ya. Sebentar. Boleh toleransi dikit ya. Ya, sumur bor. Airnya apa? Saya bilang sama orang sana, mau enggak kalau saya kasih kalian sumur bor? Nanti airnya saya alirkan ke rumah-rumah penduduk non-muslim. Saya tidak pandang agama, apapun agama Anda. Saya dari sisi kemanusiaan. Oh, mereka senang. Kenapa? Orang di NTT itu sulit air. Airnya susah sekali. Mereka senang. Ya. Allah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al-hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah, pakai ilmu. Tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau antum datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Ustadz Nababan berdakwah ke NTT dengan cara bagi sembako dan menggali sumur bor. Dengan demikian orang NTT menjadi simpati dengan Islam dan mau jadi Islam. Jika saudara Muslim konsisten dengan undang-undang yang disampaikan saudara Donditan berikut, tentunya hal tersebut sudah melanggar undang-undang. Karena orang NTT sudah punya agama. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Jadi, janganlah membuat propaganda yang menuduh orang lain. Sementara fakta di lapangan justru mereka yang melakukannya. Menurut saya, marilah kita saling mengajak dengan sopan dan tanpa ada tendensi menuduh agama lain, seakan-akan menjadi korban. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan sang pemuda tadi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.